Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Mas Satria Fazlur Rahman. Salam sepak bola kawan-kawan. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ada 3 hal yang akan saya bicarakan. Ada 3 hal poin yang akan saya utarakan dalam video kali ini. Yang pertama adalah tentang Belanda atau timnas pusat ya, timnas pusat dalam tanda kutip yang gagal melangkah ke babak selanjutnya atau babak knockout stage di Euro tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua adalah kemenangan Indonesia atas Filipina U16. Kemudian saat melawan Laos nanti apa yang harus dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah esok hari maksud saya drawing drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kualifikasi round ketiga ya. Dan ini pertama kalinya kita ke sana. Oke. Yang pertama dulu kita akan menuju bagaimana Belanda tidak bisa melanjutkan langkahnya ke babak knockout atau knockout stage. Tadi malam pertandingannya luar biasa keren bagi Austria ya. Saya sendiri tidak mendukung mana-mana tim ya, karena memang saya tidak memiliki tim favorit di Euro kali ini, karena tim favorit saya untuk saat ini adalah tim nasional Indonesia. Karena benar kata Bung Harpa, saat kita menonton Euro kali ini, itu rasanya kita ya sekedar nonton saja, nggak seperti euforia dulu di mana kita megang satu timnas gitu. Tapi sebelum sekarang ya, yang kita tunggu-tunggu adalah betul-betul tim nasional Indonesia. Luar biasa apa yang diutarakan oleh seorang Bung Harpa, dan saya setuju dengan hal tersebut. Tapi tetap menonton Euro itu menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri, karena memang hobi saya nonton sepak bola. Dan kawan-kawan, Belanda tadi malam hancur lebur, mainnya jelek sekali. Memang saat lawan Prancis pun Belanda bermain tidak baik. Lawan Poland pun nggak terlalu baik-baik amat lah apa yang ditunjukkan oleh Xavi Simon dan kawan-kawan di tengah lapangan. Apalagi tadi malam taktik yang dipakai oleh seorang Koeman itu menurut saya sangat terbaca oleh para pemain dari Austria. Jadi Austria bermain luar biasa. Orang-orang akan berpikir bahwa Belanda atau Polandia yang akan menemani ya Prancis untuk masuk ke babak selanjutnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa Austria bisa menjadi juara grup di salah satu grup neraka ya. Ini menurut saya adalah grup neraka. Di sana adalah Polandia, kemudian ada Belanda dan juga ada Prancis. Akan tetapi Austria itu nggak bisa dianggap remeh. Dan memang di beberapa ulasan para pandit luar negeri itu memang memberikan sebuah ramalan dan memberikan sebuah ulasan bahwa Austria akan menjadi tim yang mengejutkan. Di saat melawan Prancis pun permainan Austria sangat bagus menurut saya ya. Apalagi saat mengalahkan Polandia itu luar biasa bagus sekali. Dan tadi malam saat melawan Belanda dari babak pertama pun Austria itu selalu melakukan inisiatif serangan. Sehingga di babak pertama di awal-awal menit keberapa ya, sangat awal sekali kawan-kawan. Bahkan saya sangat terkejut saat Malen itu melakukan gol bunuh diri. Jadi Belanda saking jeleknya permainan Belanda, 2 gol bunuh diri itu dilakukan oleh para pemain Belanda sendiri. Sedangkan 1 gol yang lainnya itu dilakukan oleh seorang Memphis Depay. Nah sedangkan Austria, gol-golnya bagus-bagus kawan-kawan ya. Maksud saya penampilannya bagus-bagus. Para pemain ada Sabitzer di sana, wah keren-keren, luar biasa keren. Dari penguasaan bola, kemudian sirkulasi bola, kemudian selanjutnya operan sukses aja lebih banyak Austria daripada Belanda. Saya nggak habis pikir kenapa Belanda ini trennya sedang turun kawan-kawan. Thierry Reinders sedang turun nih trennya. Nggak seperti Belanda tahun-tahun yang lalu, apalagi Belanda kemarin nggak ikut Piala Dunia ya. Ini menjadi sebuah PR bagi The Orange ke depannya. Atau dalam hal ini kita menganggapnya timnas pusat ya, timnas pusat. Juga ini kelakar orang Indonesia menyebut bahwa Belanda adalah timnas pusat karena kita banyak mengambil para pemain dari Belanda. Tapi di Belanda juga kan ada para pemain dari Indonesia, ada Thierry Reinders, dia saling menguntungkan satu sama lain. Oke, selanjutnya
itu kemenangan dari tim nasional Indonesia saat melawan Filipina. Sebenarnya sudah basi ini, tapi saya akan memberikan ulasan saya bagaimana Indonesia harus fokus nanti saat melawan Laos. Karena memang Laos itu adalah penentuannya. Jadi tidak boleh lengah saat melawan Laos. Saat kita lengah saat melawan Laos, kita bisa-bisa hancur ke depannya. Ya, kita mendapatkan skor besar terus ya saat melawan Singapura 3-0 dan saat melawan Filipina juga 3-0. Tapi saat melawan Filipina kita terlihat kelemahan kita sangat terlihat di sana. Apalagi di babak pertama, sangat-sangat terlihat kelemahan kita di sana. Karena di babak pertama kita tidak mampu menjaringkan satu gol pun. Di video sebelumnya saya berbicara bahwa tim nasional Indonesia ugly win, tapi saya nggak habis pikir banyak sekali channel-channel YouTube yang lain atau para pemerhati sepak bola yang lain yang mengungkapkan bahwa tim nasional Indonesia bermain bagus. Menurut saya jauh dari kata bagus, dan bukannya saya anti terhadap Coach Nova atau anti terhadap Sintayong. Jadi saya sudah bilang bahwa saya suka dengan si Coach Sintayong, tapi saat melihat sebuah sesuatu yang kurang, pasti saya kritiknya, berarti ya, berikan saran dan berikan kritik. Dan tadi malam juga apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova memang meskipun memang mau copy paste atau belajar dari apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong di atas lapangan, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemain terutama. Saya yakin bahwa apa yang diutarakan oleh seorang Coach Nova itu sudah sesuai dengan aturan atau cara bermain dan game plan yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong. Karena memang Coach Nova ini banyak sekali belajar dari seorang Coach Sintayong ya. Dan saya mengacungkan jempol apa yang dilakukan oleh seorang Coach Nova. Beliau tidak minder, harus belajar dari orang lain, karena memang Coach Sintayong kita sudah tahu kredibilitasnya, sudah tahu kualitasnya, karena beliau adalah salah satu pemain maksud saya pelatih kelas dunia. Jadi ya nggak usah merasa minder dan malu untuk belajar kepada orang yang memiliki kualitas lebih tinggi. Dan ya pun saat menjadi pemain beliau pun banyak menorehkan prestasi, dan beliau pernah menukangi Korea Selatan di Piala Dunia, bahkan beliau pernah mengalahkan Jerman. Kemudian beliau pun banyak menorehkan prestasi emas bagi tim nasional Indonesia dengan mencetak beberapa sejarah. Jadi kita ya nggak usah kayak pelatih-pelatih yang lain atau orang-orang yang lain yang menganggap bahwa anti Sintayong karena nggak mau belajar di Coach Sintayong atau hal lainnya ya, nggak tahu kita juga apa yang terjadi di sana. Tapi Coach Nova saya angkat jempol. Dan saya yakin, kembali lagi ke topik yang tadi, Coach Nova itu sudah, menurut saya sudah bagus apa yang ingin diterapkan oleh Coach Nova secara teori. Tapi secara di atas lapangan, kita melihat komposisi para pemain tim nasional Indonesia yang masih muda. Jadi mereka belum mampu mengikuti arahan-arahan seorang Coach Nova. Dalam sesi build up mereka baik, tetapi end passing di depan itu selalu selalu kebingungan saat mereka berada di sepertiga permainan lawan. Salah satu problem juga itu crossingnya yang sangat tidak bisa menemui para pemain depan. Nah, di babak kedua tumpulnya pemain depan tim nasional Indonesia itu bisa diatasi dengan masuknya beberapa pemain yang bermain saat melawan Singapura. Jadi beberapa pemain dimasukkan seperti Mierza dan lain sebagainya, sehingga kembali ke pakem saat melawan Singapura. Dan memang terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia U16 ini lebih cocok saat melakukan formasi 4-4-2 ketimbang dengan melakukan 3 back 3-4-3. Maka dari itu, mungkin karena memang kualitas para pemain itu lebih nyaman dengan melakukan 4-4-2, maka tidak bisa dipaksakan bermain dengan menggunakan 3 back. Karena memang seorang pelatih harus mampu melihat situasi dan kondisi para pemain ya. Jadi saat para pemain tidak mampu melakukan skema 3-4-3, maka 4-4-2 itu mungkin skema terbaik bagi tim nasional Indonesia. Dan saya ingin ingatkan kembali bahwa jangan merasa puas untuk para pemain muda ini. Saat menang udah biasa aja, karena memang mereka belum saatnya pada peak performance. Jadi kita terus berikan pujian, kritikan tanpa juga melupakan apresiasi boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kritik boleh, tapi jangan sampai menghujat. Jadi terus kita berikan masukan, jangan bikin mereka itu puas seperti zaman-zaman dahulu ya, kawan-kawan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tim nasional Indonesia akan menghadapi drawing besok, tanggal 27 Juni. Dan ini adalah yang sangat-sangat dinantikan oleh para publik sepak bola Indonesia, karena kita itu tergabung di pot 6. Di mana kita tidak akan bertemu dengan Kuwait, tidak bertemu dengan Korea Utara,
dan Kuwait dan Korea Utara dan kita itu dianggap sebagai tim terlemah dari 18 tim yang lolos ke round ketiga. Siapapun lawannya, go saja asal jangan Qatar. Saya tidak mau Indonesia bertemu dengan Qatar ya kawan-kawan, karena bagaimanapun usaha yang kita keluarkan untuk melawan Qatar, pasti Qatar akan melakukan hal-hal kotor agar menang. Contohnya saja saat Qatar itu bermain dengan India. Harusnya India itu bisa menahan Qatar, tapi Qatar kotor sekali permainannya, bola sudah out keluar, tapi diambil lagi oleh pemain dan dimasukkan ke gawang India. Itu Qatar sangat-sangat kotor. Sudah banyak korbannya, ada Jordan korbannya ya, ada juga Indonesia. Kemudian yang terakhir India. Itu sudah keterlaluan menurut saya Qatar. Jadi kita go lawan siapapun, lawan Jepang ayo, lawan Korea ayo, lawan Jordan ayo, lawan Irak lagi ayo, nggak apa-apa. Tapi jangan lawan Qatar, karena Qatar mudah-mudahan nggak ketemu Qatar. Meskipun Qatar mudah untuk dikalahkan oleh kita bisa mengalahkan Qatar. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ekspektasi memang kita harus ada, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia langsung ya di babak final round ketiga ini, karena memang melihat kepada lawan-lawan kita yang kuat. Dan saya jujur saja semangat dengan apa yang ditujukan oleh timnas sekarang. Lawan-lawan kita sudah lawan Asia loh, kita bisa nanti lawan Saudi Arabia, kita bisa lawan Australia. Jadi kita ketemunya Irak lagi, Australia lagi, ketemunya dengan Jepang lagi. Nah itu seru daripada ketemu dengan tim Asia Tenggara lagi, atau kalau enggak kita bertemu dengan Papua Nugini lagi, atau kalau enggak kita bertemu dengan, mohon maaf ya, Timor Leste lagi, mohon maaf Malaysia lagi. Jadi kan kita bosen ya saat melawan Timor Leste. Dulu kita senangnya Masya Allah, tapi sekarang kita sudah harus berubah pikiran bahwa kita harus menantang tim-tim kuat. Makanya di tim U19 juga saya saat melawan Filipina, saat melawan Singapura, jujur saja ngantuk sekali karena memang tidak ada adrenalin yang terpacu di sana. Berbeda halnya jika nanti Indonesia lawan Australia atau ketemu lawan Thailand lah yang sepadan lah, pasti adrenalin di sana akan terpacu dan semangat nontonnya kawan-kawan. Meskipun kalah nggak apa-apa, yang penting kita mendapatkan pengalaman yang baik saat melawan tim yang lebih kuat. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan terhibur dengan video saya. Jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe, karena subscription Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Saya Ahmad Setia Fajirman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.